Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam, Mas Yahya. Ya, ada satu pertanyaan yang seringkali membuat saya penasaran, Mas. Yaitu tentang mati suri. Nah, di mana mati suri itu katanya digambarkan bahwa seseorang yang mati suri itu akan memasuki dimensi lain. Bisa dibilang masuk ke akhirat, Mas Wahyu. Ke alam akhirat ya. Kata yang sudah pernah mengalami mati suri itu akan bisa menyaksikan kehidupan di akhirat seperti melihat dosa-dosa kita sendiri, terus juga pahala kita sendiri. Nah, itu apakah benar begitu, Mas Wahyu? Atau apakah mati suri itu hanya halusinasi ketika kita sedang koma? Bisa dikasih penjelasan, Mas? Iya, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yahya. Tentu ini pertanyaan yang sederhana tetapi sangat bagus sekali ya. Karena memang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa kita ini sering juga ya kita melihat orang bercerita ataupun kita melihat melalui media-media sosial atau kita juga mendengarkan cerita tentang adanya beberapa orang ya yang pernah mengalami yang disebut mati suri. Nah, kemudian kalau ini ditanyakan apakah mati suri itu adalah orang yang sudah betul-betul mati kemudian hidup lagi, atau bisa dikatakan bahwa mati suri ini sebetulnya belum sepenuhnya mati kemudian tersadar kembali, atau mungkin ada juga yang memang betul-betul sudah mati, bahkan sampai mungkin kita pernah dengar ya Mas Wahyu waktu masih kecil dulu, sampai sudah dimakamkan mungkin bahkan ya, sampai dimakamkan kemudian datang melalui mimpi, intinya orang tersebut bisa hidup lagi, kan begitu ya Mas Yahya ya? Betul. Kemudian kalau kita bicara tentang mati suri, tentunya secara medis sudah ada ininya ya Mas Yahya. Ini dikatakan apa kalau berdasarkan medis ya. Kalau yang non medis seperti kita sebagai orang awam, kita hanya bisa menilai, tentunya perspektif atau sudut pandang setiap orang kan berbeda-beda ya. Yeah. Nah, kemudian kalau jenengan tanyanya kepada saya, tentunya kalau secara pribadi menurut pandangan, menurut hemat saya, di dalam cara saya menganalisa sebuah persoalan hidup, termasuk di sini ada sebuah kasus tentang orang yang dikatakan mati suri. Saya lebih condong bahwa mati suri ini ya tidak ubahnya seperti orang yang sedang pingsan, Mas Yahya. Pingsan ya? Iya, orang pingsan atau orang koma. Jadi ini kan istilahnya kita ini hidup di apa ya istilahnya, hidup di dalam kematian ya, dalam istilah kata bukan mati secara sepenuhnya ya, maksudnya kayak orang pingsan itu kan nggak sadar, secara perangkatnya ini nggak berfungsi ya, tetapi nafas kehidupannya atau roh kehidupan di dalam jiwanya itu masih ada, Mas Yahya. Nah, sama halnya dengan orang dikatakan koma ini juga demikian, tentunya berarti masih ada denyut nadi di sana. Cuman raganya aja yang betul sekali, cuman ya. secara perangkat jasmaninya ini bisa dikatakan
tidak berfungsi. Mas Wahyu tidak berani mengatakan oh sekian persennya. Tentu itu kapasitasnya pakar medis ya. Nah, di dunia medis tentu setiap orang juga berbeda-beda Mas Yahya. Makanya ada yang orang itu pingsan cuman sebentar, setelah itu sudah tersadarkan kembali. Ada orang koma itu sebentar, ada juga sampai beberapa hari, bahkan mungkin ada yang sampai hitungan bulan juga Mas Yahya. Nah ini tentu kan setiap orang punya sudut pandang berbeda-beda, dan saya rasa itu tidak perlu diperdebatkan juga Mas Yahya. Nah kemudian bagaimana dengan orang yang katanya sudah pernah meninggal, mungkin sudah dimakamkan, kemudian ternyata masih bisa hidup kembali, dan ini tentunya di luar batas kemampuan kita sebagai manusia, bagaimana kita menganalisanya. Tetapi kembali lagi bahwa tentu secara medis pasti bisa dipelajari secara medis ya. Tapi kita sebagai orang awam ya tentu itu kuasa daripada Gusti ya, atau sang pencipta atau Tuhan yang maha kuasa. Karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas segala-galanya di dalam kehidupan kita. Nah, tentu itu juga kan sesuatu yang sangat langka sekali. Nah, tetapi saya tidak mau masuk ke sana karena tentu setiap orang punya cara menganalisa, punya sudut pandang yang berbeda-beda, baik orang yang awam, sebagai masyarakat biasa, ataupun orang-orang yang mungkin secara kepandaian memang ilmiah belajar atau mempelajari tentang itu semua, termasuk di dunia kedokteran Mas Yahya. Ya. Kalau dari perspektif agama katanya ini, kenapa dihidupkan kembali, karena masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki memperbaiki kehidupan yang salah ya Mas Wahyu. Makanya begini Mas Yahya, kalau kita bicara perspektif agama, tentu kan setiap orang kembali lagi ya. Di sebuah ayat saja cara mengartikannya setiap orang mungkin berbeda-beda. Tergantung daripada keahlian orang itu sejauh mana di dalam menganalisa, kan begitu Mas Yahya. Nah, kalau dikembalikan ke persoalan mati suri ini tadi, terus dihubungkan dengan bahwa orang tersebut berarti masih diberi kesempatan untuk hidup lagi supaya bisa memperbaiki semuanya. Ini kan kembali lagi kepada manusianya Mas Yahya. Yang mengatakan itu kan bukan Tuhan. Yang mengatakan itu bukanlah yang maha kuasa menyampaikan bahwa hei kamu hidupnya masih berantakan, kamu masih banyak dosa, jadi sekarang kamu tak hidupkan lagi, kemudian silahkan perbaiki semuanya. Kan tidak seperti itu. Tetapi perasaan, rasa daripada manusia itu sendiri yang menggugah pola pikirnya untuk menyimpulkan bahwa ini berarti kalau aku masih dikasih kesempatan hidup, berarti aku disuruh memperbaiki. Kan logikanya begitu. Nah, itu tentunya kalau itu dihubungkan dengan banyak hal, termasuk misalkan Mas Yahya ini dikasih sakit yang luar biasa parah sekali. Kemudian Mas Yahya diberikan kesembuhan. Dan di sana Mas Yahya merasa bahwa aku ini dikasih kesempatan untuk sehat lagi, untuk hidup lagi. Berarti aku harus memperbaiki apa yang kurang baik di dalam hidupku. Dan di situ dihubungkan bahwa, mungkin aku dulu pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, pernah menyakiti orang, pernah berbuat dosa. Nah, ini semua yang mengatakan ini kan diri kita sendiri, Mas Yahya. Karena sejatinya yang tahu semua tentang kehidupan kita ya kita sendiri. Kalau orang mengatakan Tuhan maha tahu, maha segala-galanya, karena Tuhan itu bertempat di dalam diri kita. Itu bahasa sederhana saya. Tapi kalau dijabarkan tentu kan luas Mas Yahya. Nah, kembali ke persoalan mati suri. Yang katanya macam-macam ya Mas Yahya, di dimensi lain dan lain sebagainya. Bahkan katanya bertemu dengan sosok ini, sosok itu. Bisa melihat siksa neraka, surga, melihat indahnya surga dan lain sebagainya. Monggo-monggo saja, setiap orang kan kita susah untuk membuktikan apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Kan begitu Mas Yahya. Jadi Mas Yahya mau cerita apapun ke saya, mau itu benar, real atau tidak, tentu kan
monggo-monggo saja itu menurut Mas Yahya. Tinggal bagaimana saya mampu menangkap dari apa yang Mas Yahya sampaikan ini sehingga ini bisa menjadi manfaat yang positif untuk hidup saya. Kan begitu Mas Yahya. Betul. Jadi orang mati suri itu ya tidak ubahnya orang koma, orang pingsan, dan di situ masuknya di halusinasi. Gitu lah. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang mati suri itu apa yang diceritakan itu bohongan atau benar. Enggak, itu mau ngomong saja, mau benar, mau enggak, mau ngomong saja silakan. Tetapi ketika itu dihubung-hubungkan bahwa itu seolah-olah mohon maaf nih, kita yang masih awam, yang belum pernah mati suri ya, belum pernah meninggal juga ini jadi takut yang berlebihan, ya jangan dong. Misalkan jadi waduh berarti kita enggak boleh begini, jangan dong. Ya, tetapi ketika poin yang disampaikan si seseorang yang pernah mati suri itu adalah poin yang positif, yang bisa kita ambil hikmahnya, di mana ketika kita diberi cerita, oh nanti kalau mati itu, kalau masuk neraka itu begini, kalau masuk surga itu enaknya begini, dan itu memberikan dorongan yang baik, yang positif kepada diri kita, sehingga kita semakin berhati-hati di dalam menjalani hidup. Kita bisa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, menjaga hubungan baik dengan alam semesta, dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, tentu ini kan akan mengarahkan kita ke hal-hal positif Mas Yahya. Jadi saya rasa itu akan menjadi nilai-nilai yang luar biasa bagus ya untuk ditularkan kepada kita-kita yang masih menjalani hidup ini, dengan catatan, ya mohon maaf, dengan catatan tidak ada kepentingan di dalamnya secara pribadi maupun mungkin golongan ya untuk mengambil, mohon maaf ya, mengambil manfaat dari apa yang disampaikannya Mas Wahya. Misalkan orang harus percaya dengan ceritanya, kemudian orang ini jadi takut, kemudian jadi seolah-olah orang yang pernah mati suri itu adalah orang yang mohon maaf, yang mungkin yang hebat, yang sedemikian rupa. Ini jangan gitu loh Mas Yahya. Jadi lebih masuk ke apapun yang disampaikan oleh orang yang pernah mati suri, sejauh kita bisa mengambil nilai positif di dalamnya, mengambil hikmah positif di dalamnya, sehingga kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita untuk semakin waspada, semakin berhati-hati, ya semakin kita ini bisa menjaga satu dengan yang lain di dalam menjalani hubungan, ya saya rasakan berarti tujuannya bagus Mas ya, tidak ada masalah. Tetapi kalau fokus kepada ceritanya tentang mati suri itu berarti bisa melihat begini, bener enggak kehidupannya, yaitu kita sama-sama enggak pernah tahu Mas ya, Mas Wahyu, enggak semudah itu untuk mohon maaf, untuk mempercayai apa yang disampaikan ya. Tetapi Mas Wahyu bisa mengambil nilai positif. Orang bercerita itu begini Mas ya, tidak ubahnya kita nonton film saja. Kita nonton sinetron, kita nonton film, di mana di film itu bisa juga nyambung dengan kehidupan nyata dan bisa juga terjadi di dalam kehidupan nyata kita. Tetapi kalau kita terlalu terlena dengan kisah yang ada di film itu, berarti kan bodohnya kita. Nah, yang benar adalah kita tinggal ambil nih nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah film itu, yang positif, yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Oh, kalau yang melakukan negatif begini nanti dampaknya begini. Jadi lebih ke ada sebab akibat di sana yang kita harus mempertimbangkannya. Kalau aku berbuat begini nanti bisa jadi aku jadi seperti ini karena ada cerita begini. Tapi bukan kita takut dengan ceritanya. Ya, jadi sekali lagi mati suri Mas Wahyu mempercayai karena memang ya betul-betul itu real ada ya. Mati suri yang disebut adalah orang yang koma, mati kemudian hidup lagi, tapi setiap orang kan berbeda-beda yang dialami. Ada yang melalui, mohon maaf, ada yang pingsan bahasanya, ada yang koma, ada bahkan yang sudah mati sampai mungkin sehari, 2 hari ternyata masih hidup lagi, dan itu pun bisa dijelaskan oleh para ahlinya masing-masing ya Mas Yahya ya. Kita nggak masuk di sana, tapi lebih masuk ke apa yang diceritakan oleh orang-orang yang pernah mengalami mati suri ini. Jadi apa yang diceritakan ya bisa itu adalah sebuah kejujuran yang memang dialami Mas Yahya. Ada juga mungkin yang dibumbu-bumbui, mungkin ditambah-tambahi, ya tentu monggo-monggo saja, itu hak masing-masing.
Mau benar, mau jujur, mau enggak silahkan. Tetapi kita bisa ambil nilai positifnya di sana. Bahwa kita hidup ini harus senantiasa menjaga keseimbangan baik pikiran kita maupun batin kita, yang tentu di dalam penerapan kehidupannya adalah kita mau mampu menjaga hati kita, mampu menjaga akhlak kita, moral kita, tingkah laku kita, tutur kata, ya semuanya Mas Yahya. Ya jadi positif, tidak ada masalah Mas Yahya. Tapi dengan ceritanya, mohon maaf, kita tidak semudah itu untuk mempercayai, hanya mengambil poin positif yang terkandung di dalamnya Mas Yahya.